menurunkan keberkahan, rahmat, kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Tak henti-henti. Jangan kita sangka ada sesuatu yang diam. Tidak ada yang diam. Ada kerajaan besar, kerajaan langit dan bumi. Ada kekuasaan yang dahsyat yang mengatur dunia dan jagat raya ini, yang kita semuanya diciptakan olehnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lihat dunia ini begitu saja. Ada sesuatu yang besar yang mengatakan wa ma khalaqnakum abatha. Kami tidak pernah menjadikan sesuatu itu sia-sia. Tidak pernah. Tidak ada yang sia-sia. Ini dunia yang sebentar yang kita pandang, dan kita akan tinggalkan dunia ini dan akan bertemu dengan penguasa dunia dan jagat raya nanti. Nah, alhamdulillah Allah ini baik sama kita. Allah ini membuka terus, pemberiannya ini tidak henti-hentinya. Sampai di akhirat nanti malaikat itu heran kalau ada umatnya Nabi Muhammad masuk neraka. Heran. Kok bisa ada umatnya Nabi Muhammad SAW masuk ke neraka? Karena umat ini tidak pernah berhenti rahmat ini. Masuk bulan Sya'ban, masuk bulan ini, tambah lagi bulan Ramadan. Hingga Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah." Kalau manusia tahu apa yang turun di bulan Ramadan ini daripada pertolongan Allah. Kita ini minta tolong, siapa yang nolong kita? Nah, kalau kalian tahu apa yang Allah turunkan dari pertolongan-pertolongan wal barakah dan keberkahan untuk umat ini, la tamannau haulan kamila. Mereka akan berharap mudah-mudahan setahun penuh ini bulan. Yang menunggu pertolongan, ini bulan pertolongan untuk kita. Kita tidak sendirian. Pertolongan sudah diturunkan sebelum kita lahir. Allah sudah menurunkan pertolongan untuk orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Ya Allah, ternyata ada pertolongan ini. Sudah ada yang kau tunggu-tunggu itu pertolongan. Untuk garis tanganmu, untuk kehidupanmu, untuk keluargamu. Kita ini butuh pertolongan. Kita hidup ini butuh Allah. Yang punya dunia Allah, yang memberi Allah, yang mengatur Allah. Jadi kita harus minta tolong sama Allah. Allah tidak mungkin kita hidup sendirian. Kita tinggal sama bapak kita saja masih kecil. Yang ngasih makan kita bapak kita tinggal sama bapak, tidak minta tolong sama orang tua kita, gila kita. Dan orang tua pasti nolong. Nah, hidup ini harus ingat, kita harus sadar kita memang sudah tidak sanggup, harus kita sadari itu. Tapi dengan ketidaksadaran bahwa kita ini lemah bukan menjadikan kita hidup orang yang lemah. Hidup kita tambah bersemangat karena ada Allah. Untung rezeki ini diatur oleh Allah. Untung hidupnya kita ini semuanya bergantung sama Allah. Kalau yang bergantung sama kekuatan, cuma orang kuat aja yang bisa makan. Yang nggak kuat nggak bisa makan. Kalau kehidupan ini digantungkan oleh Allah, nasib manusia ini dengan kekayaan, yang kaya saja yang bisa makan, yang miskin tidak bisa makan. Tapi tidak, Allah bilang semuanya hidup adalah anugerah, hidup adalah pemberian Allah. Alhamdulillah, akhirnya semut bisa hidup, semua bisa hidup. Nah, ini bulan-bulan pertolongan. Wahai manusia yang meminta tolong, butuh pertolongan, ini bulan kita. Ini bulan kita. Kita minta benar, ya Allah, tolong garis tangan ini ya Rabb. Ya Allah, jikalau kami hamba yang hina, muliakan kami ya Allah. Jikalau kami hamba ini terlalu terhina di dunia ini, angkat derajat kami ya Allah. Jikalau kami jauh, dekatkan kami denganmu dengan keberkahan Ramadan ya Allah.
Jikalau kami ini penuh dengan dosa, ya Allah, berikanlah kami pahala-Mu, ya Allah. Jikalau kami ini jauh, dekatkanlah, ya Allah. Jikalau kami ini hamba yang malas, berikanlah kekuatan jadi rajin kami, ya Allah. Jikalau kami hamba yang lupa, ingatkan kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan hidup kami, ya Allah. Nah, minta tolong sama Allah. Ini bulannya. Kalau kita tidak minta, rugi kita. Namanya belum mengerti. Kenapa sampai kita berpuasa? Kenapa sampai Nabi Muhammad bilang, Syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan Ramadan ini adalah bulan umatku. Nabi Muhammad umumkan bahwa ini bulan adalah bulan hadiah untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini pernah ketakutan. Takut bagaimana nasib anaknya, umatnya ini. Umatnya umurnya pendek, umat dulu panjang. Bagaimana bisa masuk surga? Bagaimana bisa mendapatkan ridhonya Allah? Bagaimana bisa menjadi umat yang paling mulia? Mikir Nabi Muhammad. Nah, Allah bilang, ku jadikan umatmu ini satu harinya saja lebih daripada 1000 bulan. Ada di dalam bulan Ramadan, namanya malam Lailatul Qadar. Apakah orang yang dapat Lailatul Qadar ini harus ingat malaikat? Enggak. Siapapun yang beribadah di malam itu seperti sholat 1000 rakaat, beribadah 1000 kali lipat, 1000 bulan. Seperti beribadah 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa 2000, bisa 3000. Arti lebih baik daripada 1000 bulan ini menunjukkan sesuatu yang sudah di puncak kelipatan. Orangnya datang berapa orang? Ribuan yang datang. Wah, namanya sudah banyak benar. Kalau sekarang enggak lagi, sekarang jutaan orang ngomongnya. Kalau dulu ribuan. Nah, begitulah rahmat dan keberkahan di Ramadan ini, ya Allah. Kalau mereka tahu, Rasulullah bilang mereka akan berharap setiap tahun. Ini umat ini pengen bukan setiap tahun lagi, 1 tahun penuh. Ini bulan Ramadan, kita berharap bulan Ramadan 1 tahun penuh. Karena melihat ada apa? Melihat ada keberkahan yang turun, melihat ada pertolongan yang turun kepada kehidupan kita ini. Benar-benar ada ini sesuatu yang wujud. Kita ini melihat sesuatu, bukan tidak ada yang wujud semuanya. Ciptaan Allah kita lihat sudah di depan mata kita. Mau lihat matahari, lihat, sudah lihat ciptaan Allah. Manusia bisa ngomong di hadapan kita. Jadi semua yang dihabarkan Nabi Muhammad itu adalah satu kepastian dan ada di dalam kehidupan kita ini. Seperti kita melihat ada lampu, ada ini, ada keberkahan dan pertolongan itu di dalam kehidupan kita. Pertolongan dari Allah yang punya dunia yang tidak bisa bergerak sedikit pun. Satu pasir pun tidak bisa bergerak. Satu pasir pun tidak bisa masuk ke dunia ini. Ini punyanya Allah, dikuasai penuh sudah sama Allah. Sepenuh-penuhnya Allah yang kuasai. Mau bayangan kerajaan yang lain ada yang menggerakkan? Tidak ada. Dunia, isinya dan jagat raya ini diatur, ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ruginya kalau kita tidak melihat ini. Alangkah ruginya kalau kita belum mengerti dengan kebesaran dan keagungan yang Allah turunkan dan Allah tunjukkan kepada umat Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Bulan Ramadan aja sudah begitu. Baru bulan Ramadan. Malaikat sampai bingung, ya Allah. Bagaimana ini umat bisa masuk neraka, dibilang. Tapi kalau melihat umat-umat yang lain, heran. Kok bisa umat ini masuk surga? Tapi umat Nabi Muhammad, mereka heran kalau bisa masuk neraka ini. La yahliku illa halik. Tidaklah celaka kecuali orang ini benar-benar celaka. Illa kaman syarada syiradal ba'irun nadi ala ahli. Kecuali orang ini seperti seekor onta yang lari dari rombongannya. Kalau tidak akan celaka umat ini. Yang berjalan di rombongan, ngikut di rombongan, hadir di majelis,
ngikut jejak Nabi Muhammad, berjalan di belakang panjinya Nabi Muhammad, tidak akan celaka selama masih di dalam rombongan. Kalau enggak, pasti orangnya, kalau celaka ini pasti dia ini lari dari rombongan. Hadirin, di dunia ini kelihatan sudah dari jutaan manusia kita bersyukur kepada Allah. Allah tempatkan kita terus di tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan kita tidak celaka insyaallah di dalam rombongan, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi semuanya malaikat itu heran kalau sudah umat Nabi Muhammad ini semuanya berkat Nabi Muhammad kita begini. Sampai Allah kasih jalan sebesar-besarnya, tidak henti-hentinya untuk mengampuni umat Nabi Muhammad. Kerajaan langit ini sibuk, malaikat sibuk menulis amalan-amalan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pernah diceritakan bahwasanya ada seseorang yang pergi haji. Sampai dia pergi haji di Arafah, dia berkata, ya Rabb, alhamdulillah ala ni'matil iman wa ni'mati min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memujimu ya Rabb atas nikmat iman yang kau berikan padaku ya Allah. Aku percaya dengan engkau ya Rabb. Kita bersyukur kita bisa percaya dengan dan punya hubungan dan mengenal kepada yang menciptakan dunia dan jagat raya ini, dan atas nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis dia baca itu pulang selesai haji, pulang masing-masing ke kampungnya. Tahun depannya ada rezeki lagi. Subhanallah, Allah berikan rezeki yang berlimpah sehingga si hamba ini bisa ikut haji lagi. Ketika ikut haji lagi, dia baca doa itu tadi juga. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil iman. Aku bersyukur atas nikmat iman. Tiba-tiba ada suara hatif. Dulu ada namanya hatif. Sampai sekarang ada wali-wali Allah mendengar suara dari langit langsung. Suara ini bilang, dibilang wahai hamba Allah, kami ini malaikat, dibilang. Sudah berhentilah kau doa dengan doa itu, karena pahalamu dan tulisan pahalamu yang kau ucapkan di tahun kemarin belum selesai sampai sekarang ini. Kami kecapean menulis pahalanya belum selesai, dan sekarang kau mau doa lagi, tambah lagi, dibilang. Tinggalkan, dia bilang, pahalamu belum selesai kami tulis. Ini malaikat mau mengisyaratkan bahwa doa yang diminta ini benar-benar doa yang istimewa. Al-Habib Abdullah bin Adwal Al-Haddad sampai menyebutkan kalau bisa setiap pagi dibaca, setiap habis sholat kah, habis tidur ada, atau bangun tidur diam sejenak baca doa tadi. Apa doanya? Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, pujian untukmu ya Allah, aku terima kasih kepadamu yang telah menjadikan aku orang yang beriman kepadamu, dan kau telah jadikan aku umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, banyak manusia mendapat nikmat di dunia ini, manusia mendapat rezeki, manusia mendapat ini dan itu, tapi tidak ada berkahnya, tapi tidak ada kenikmatannya. Padahal ini nikmat, tapi tidak jadi nikmat. Apa sebabnya? Mereka lupa dengan nikmat yang paling besar yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Apa nikmat yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini? Nikmat paling besar, nikmat bisa beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, banyak orang tidak bersyukur, dia bisa percaya sama Allah dan bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Akhirnya nikmat-nikmat yang ada di dunia ini jadi tidak ada artinya, tidak ada berkahnya. Kenapa? Ini orang belum tahu dengan nikmat yang besar, sumber dari segala nikmat.
Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan nikmat ini. Tidak ada yang bisa husnul khotimah kecuali dengan ini. Tidak diterima oleh Allah segala amalan kecuali dengan nikmat ini. Maka Al-Habib Abdullah Haddad katakan, diwasiatkan, harus kita wasiatkan kepada anak kita, keluarga kita, ilmu yang harus kita kasihkan benar-benar dari orang tuanya, bukan dari guru-guru lain. Dari orang tuanya langsung apa? Mengajarkan anaknya untuk bisa memuji Allah, bersyukur atas nikmat iman dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak kita tahu, iya kami tahu ini ilmu dari kai ulun. Nah, kalau bisa dari kainya dapat. Kami ditanyakan dulu setiap telepon, setiap ketemu tanya, sudah bersyukur belum atas nikmat menjadi umat Nabi Muhammad? Sudah bersyukur belum atas nikmat iman? Dulu orang tua dulu menanyakan anaknya dengan pertanyaan tersebut. Sudah bersyukur belum? Ini sumber barokah. Kalau anak kita sudah bisa megang ini ilmu, diri kita bisa ngamalkan ilmu ini kalau diamalkan berbuah dia langsung. Nah, akan memanggil keberkahan nikmat. Bukan cuma memanggil keberkahan nikmat. Nikmat ini akan bertambah kalau sudah barokah. Habba idza barakal maula itu lagil hubub, dibilang. Satu biji kalau sudah Allah kasih barokah jadi banyak bijinya. Karena barokah. Kalau sudah berberkah, majlis kita berberkah, ilmu kita berberkah, rezeki yang kita dapatkan barokah. Alangkah nikmat hidup kita. Perasaan tidak ada lagi yang megah dan mewah dan istimewa yang kita miliki melebihi daripada keberkahan hidup. Dunia ini sebentar, kita tidak tahu. Ada orang datang sama gurunya, guru kenapa? Doain saya. Apa kata si guru? Minta apa engkau? Saya pengen kaya, guru. Dibilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kau minta ini barang yang sedikit, tempatnya cuma di dunia saja. Kaya ini sebentar saja, tempatnya cuma di dunia, tidak bisa di akhirat, tidak ada tempatnya di akhirat. Kaya ini cuma di dunia. Umurmu seperti ini sudah di atas 40 sampai 50 60 tahun masih memikirkan pengen jadi orang kaya, dibilang innalillah. Aku pengen engkau ini mendapatkan barokah hidup. Nah, ini yang abadi. Kalau baterai itu, kalau orang sudah ngerti sama hidupnya ini, ada nyawa, ada apa di dunia ini, punya Allah. Kita tahu ada yang punyanya Allah, ini punyanya Allah, ini punyanya Allah. Dirinya pun dia tahu diciptakan oleh Allah. Ada apa ini? Harus dia bertanya-tanya, lima khuliqtu, kenapa aku diciptakan ini? Ada urusan apa aku hidup di dunia ini? Kalau baterai itu masih di merah ini kan, masih di ujung bener, masih banyak lagi sisa baterainya. Kalau orang mengerti sama hidup, dia ngelihat ketika ditanyakan kehidupan, langsung dia melihat bukan ujungnya yang sebentar ini, langsung dari ujung ke ujung dia lihat, ya Allah, ada padang mahsyar, ada alam barzakh, ada alam yang satu harinya 50.000 tahun di dunia ini. Panjang dia langsung mikirnya, tidak ada lagi. Sehingga melihat kekayaan ini biasa saja. Tidak heran-heran, orang banyak heran melihat kaya. Lihat, kalau orang zaman kita kecil gara-gara jahiliyah, kebodohan, ada orang kaya heran, orang kaya, ya Allah. Jadi heran, dulu anak-anak kecil dulu heran lihat orang kaya. Sekarang enggak, udah pinter semuanya, biasa aja ngeliat orang kaya. Ya. Biasa aja ngeliat ini dan itu. Karena sudah ada ilmu, saat tahu banyak, sudah turun rahmat keberkahan ini, akhirnya kita mengerti sama hidup ini. Jadi si gurunya bilang, kalau kau minta ini, minta sesuatu yang kecil, minta sama Allah yang besar. Yang besar benar, apa itu? Barokah hidup. Minta husnul khotimah, minta iman, minta supaya masuk di payung syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan benar-benar harus kita ngambil nasib kita.
Kita tahu anak cucu kita nih, ya Allah, kalau bukan diurus sama Allah, siapa lagi yang ngurus mereka? Pasti nenek-nenek, ibu-ibu ini kan mikirin bagaimana kita masak. Warisan bisa habis, harta satu hari habis. Firaun satu hari kerajaannya hancur habis. Namrud satu hari habis. Korun satu hari habis hartanya. Kalau kita mengharapkan harta ini, wah, tidak bisa. Untuk ngurus anak istri kita meninggal, kita tinggalkan harta, bisa habis satu hari. Tapi kalau kita titipkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat insya Allah. Anak, istri, keluarga kita pun selamat. Nah, ini bulan inilah. Bulan inilah bulan kita menyelamatkan keluarga kita, hidup kita. Nasib umat ini sampai akhirat insya Allah selamat. Berkat apa? Berkat kita benar-benar dengan bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Sampai pernah berkata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau sudah masuk Ramadan dikumpulkannya anak istrinya, ada yang mau jual waktu, nanti saya beli waktu kalian. Waktu saya ini udah penuh untuk ibadah, saya mau nambah lagi tidak ada. Kalau bisa yang ada yang mau jual waktu, saya saja yang beli, dibilang. Tapi tidak ada yang bisa beli waktu. Rasulullah SAW mengatakan, man fariha bi qudumir Ramadan harramallah jasaduhu minan niran. Barang siapa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Baru senang saja, nasib kita berubah. Neraka tidak bisa nyentuh kita. Nah, bagi orang yang benar-benar mengerti, mesti benar-benar mengerti kenapa diberikan bulan Ramadan ini. Sampai Rasulullah bela-bela, ini bulan umatku. Rasulullah senang benar. Ini bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Keluarga kita menunggu, diri kita menunggu. Mungkin kita dari kemarin menunggu-nunggu apalah, dari mana bisa ada alasan untuk keselamatan kita. Nah, ada lain. Semua hidup kita ini bergantung dengan rahmat Allah. Dulu ada seorang wali Allah. Ini wali namanya Al-Habib Ali bin Abdullah Segaf. Bedanya dengan Habib Ali Habsyi sekitar mungkin 200-300 tahunan ya. Yang ngarang Maulid Habsyi kita tahu. Nah, jaraknya segitu. Tapi ini Habib setiap melewati jalan di Masjid Ar-Riyad, dulu tidak ada masjid situ, dulu tidak ada, cuma tanah kosong. Ini Habib berdoa terus, ya Allah. Orang nanya, ya Habib Ali, kenapa Habib setiap lewat sini berdoa? Setiap lewat sini berdoa. Oh, nanti bakal muncul di tempat ini namanya Ali. Dia akan menyebarkan cinta kepada Rasulullah supaya umat ini selamat. Supaya penduduk dunia yang sementara ini selamat daripada tipu daya dunia. Selamat daripada jalan yang sesat. Sehingga meninggalkan dunia mereka dalam keadaan selamat. Akan lahir namanya Ali bin Muhammad Al-Habsyi di tempat ini. Saya minta Allah sempurnakan cahaya yang turun di tempat ini. Nah, orang akhirnya semenjak itu tahu bahwa nanti akan muncul Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Berjalanlah waktu dan muncullah Habib Ali Habsyi. Ini Habib Ali bin Abdullah ini orangnya Masya Allah. Dia punya murid ini banyak utang. Tidak bisa bayar lagi. Kota Hadramut, kota kering. Tidak ada kecuali matahari sama padang pasir. Bukan kota perdagangan. Sampai muridnya ini bingung bagaimana di rumahnya, bagaimana orang tuanya untuk bayar utang. Tidak lama muridnya ini datang. Muridnya ini alim, hafal ini, hafal Minhaj, hafal Kutubus Sittah, 6 kitab hadis itu hafal, Al-Quran hafal. Tapi namanya musibah. Dia datang kepada gurunya, ya Habib,
Karena abahnya bilang, kau minta izin sama Habib Ali. Kenapa? Cobalah kau keluar dulu dari negeri Siwun ini, supaya kau bisa bayar hutang ke India. Abah punya teman Gobi, menteri agama di India sana. Mudah-mudahan bisa menolong kau. Nanti kau di sana dia sambut, dia ini semua dia aturnya nanti. Dia bilang, baik Pak, coba kau minta izin, karena Habib Ali, tidak mungkin kau berangkat tanpa izin gurumu, tidak mungkin. Pergilah. Pergi, dia datang Habib Ali di majelis. Dia bilang, ya Habib, kenapa, kata Habib? Saya mau pamit, Bib. Mau pamit kemana, kata Habib bilang. Saya mau ke India, Bib. Masya Allah. Ada siapa nanti di India? Ada teman bapak saya, Habib. Dia nanti. Bagaimana hidupmu, makan sana, minum? Dia mau nanggungnya semuanya, Habib. Ini teman bapak saya ini punya duit. Menteri agama lah. Oh, kalau begitu engkau di sini saja, wahai muridku. Begitu Habib? Iya, di sini saja. Ulang, apa kabar dari Habib Ali? Kata Habib Ali bilang, sini aja Abah. Mungkin Habib Ali tidak ngerti. Kita ini kan banyak hutang, banyak begini, siapa lagi mau nolong kita? Coba mungkin waktunya kurang tepat, cari waktu lain. Dicarilah waktu yang lain. Ketika dicari waktu yang lain, tanyakan lagi, ya Habib, kenapa Habib Ali? Boleh ke Habib, saya mau ke India, Habib. Ada siapa di sana di India? Siapa ngurus makan, minummu nanti di sana? Ada teman bapak saya, Habib. Begini diceritakan. Kalau begitu di sini saja, nak. Pulang, abahnya nanya, apa kabar? Sama aja, Bah. Tidak ada jawaban kecuali yang kemarin juga. Wah, kata abahnya bilang, kalau begini mungkin kita lihat ada salah kita ini, nak. Coba kita pikirkan. Coba kita tanya kepada temannya Habib Ali. Tanya doa. Temannya Habib Ali bilang, apa yang ditanyakan kepada kalian? Habib Ali nanya, dibilang, siapa yang ada di India itu? Dan bagaimana engkau nanti di India di sana? Apa yang kau jawab? Ada teman bapak saya di sana, dia yang ngasih makan, ini semua diurusnya. Kenapa engkau enggak bilang ada Allah? Kau depan Habib Ali bilang bahwa temanmu ada, teman bapakmu yang mau nanggung makan, minum, ngurusmu. Iya. Ya Allah, inilah kesalahanmu. Wah, malu benar, sudah hafal segalanya, lupa dengan Allah. Kita tinggal di dunia ini bisa lupa sama Allah nih, ya Allah, yang memberikan kehidupan sama kita. Wah, malu dia. Minta ampun, Pak, kita malu benar, Pak. Kenapa kita jawab ada teman Abah? Ya sudahlah, dia bilang, kita minta ampun, taubat. Datang lagi dia minta izin sama Habib Ali. Habib Ali bilang, nanya, siapa nanti di India, wahai muridku? Dia bilang, si murid bilang, ada Allah, Habib. Ada siapa? Ada Allah. Ah, sudah. Kalau ada Allah, silahkan jalan Habib Ali. Besok bismillah berangkat. Nah, ada teman bapakmu yang pangkat itu bilang, yang ada pangkatnya itu ngurus hidupmu. Nah, Habib, Allah yang ngurus hidup saya. Alhamdulillah, kata Habib. Bukan si fulan yang punya kedudukan, punya harta, bukan. Yang ngurus saya Allah, Habib. Kalau begitu sekarang pergilah. Pergi akhirnya dia. Sampai di India biasa. Dulu kalau masuk kota yang ramai itu pasar. Ke pasar orang nyari alamat, hanya di mana tempat kan. Dan biasa sebelah pasar itu ada masjid. Sampai di pasar ngeliat ada orang banyak penuh. Bilang, ada apa ini? Nanya sama orang kota itu. Oh, ini menteri kami meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menteri apa? Menteri agama. La ilaha illallah. Teman bapaknya yang meninggal ini. Waduh, siapa yang mau ngurus dia? Bahasa orang India juga lain sama bahasa Arab. Tapi banyak orang pintar bahasa Arab waktu itu. Di India kan banyak. Nah, dia bilang, baru ingat kata, ini hikmahnya dari
dari apa yang diinginkan oleh Habib Ali. Untung dia udah berpegangan sama Allah, bukan berpegangan sama itu. Kalau enggak, bisa pingsan dengan Rahbar tadi. Tapi dengan ini dah, Allah, ini dunia punya Allah. Kita ini untung yang punya dunia ini Allah, Tuhan kita sendiri. Nggak akan kejam sama kita. Kita jalani. Selama kita berjuang menjalaninya, insya Allah ada jalan. Dan dunia ini bukan tempat balasan. Allah mau lihat siapa hambanya yang berpegang sama Allah. Sudah dia, nah kenapa ini orang ribut-ribut? Dibilang karena sholat jenazahnya ini ada yang 4 takbir, ada yang 6 takbir. Karena memang ada perbedaan madhab ya. Perbedaan madhab dan ada fatwa-fatwa ulama. Tapi di madhab Syafi'i dan madhab-madhab yang lain, dulu kalau ada orang yang alim itu 6, ada riwayat 6 atau 6 takbirannya sholatnya. Tapi itu masalah khilaf panjang dibahas oleh ulama. Yang mu'tamad, yang jumhurul ulama muttafiqin, mau dia mulia, tidak mulia, tidak tahu siapa dia, sholat jenazahnya 4 takbiran. Nah inilah perdebatan muncul. Jadi jenazah belum dikubur? Belum. Engkau orang mana? Saya orang Hadramaut. Nah kau pasti orang alim, dibilang. Kalau begitu jelaskan mereka. Ini ada orang dari Hadramaut, diumumkan dari Hadramaut. Oh pasti orang alim ini. Bolehkah kau jelaskan masalah ini? Dijelaskannya. Pas melihat penjelasannya heran orang-orang ini. Wah, ini benar-benar penjelasan tidak kami lihat dan kami tidak pernah dengar. Baiknya Allah sama kita ini. Menteri kita meninggal, Allah ganti langsung penggantinya. Hei, maukah kau tinggal di India di sini? Diam dia. Jangan kau pikirkan masalah makan minum, kami akan nanggungnya semuanya. Jangan kau pikirkan masalah perempuan, cari perempuan yang paling cantik, tinggal di sini kau. Kami nikahin, kami lamarkan, kami kasih tempat tinggal segala-galanya. Yang penting kau tinggal di sini. Dulu India ini kan kaya raya. Why? Orang berusaha merayu dia, memberikan harta, memberikan ini untuk supaya bisa tinggal di India. Dia merenung, baru dia pikir, ya Allah, inilah yang dimaksudkan oleh guruku. Pulang dia ke negeri Siwon, hutangnya terbayar semuanya. Dapat rezeki, dikasih orang duit ini semuanya. Baru dia tahu apa arti kehidupan ini. Baru dia tahu bahwa hidup ini harus berpegang sama Allah. Manusia tidak ada bisa. Mau pangkatnya sebanyak apapun. Oh temanku ini, teman bapakku ini, oh bangga orang banyak heboh. Wah enggak, teman ini, tidak mau berteman sama Allah. Punya teman bagus, tapi berteman sama Allah. Mau berharap sama Allah, mau dekat sama Allah, tidak ada. Ada setiap hari sudah. Jadikan sisa umur kita ini ada tempat kita pegang tasbih. Ulun mau 1 jam, jangan diganggu ya. Nah berteman sama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang kutuju kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Sampai 1 jam, 1 jam. Berapa jam kita sudah lepas. Nah sekarang la ilaha illallah aja kita duduk sama Allah, tidak pernah kita lakukan ya. Ini waktunya. Sekarang jadikan sisa umur kita ini dekat sama Allah. Nah Ramadan ini menjadi sabab untuk kita dekat sama Allah dan dekat sama Rasul. Setiap pagi tidak lupa lagi sudah berterima kasih sama Allah atas nikmat iman dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, supaya berkah semuanya nanti yang muncul. Yang punya dagangan berkah dagangannya, hidupnya berkah, punya keluarga, anak, semuanya jadi berkah, muncul-munculan. Kita pengen melihat keberkahan ini muncul, diamalkan ilmu ini. Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak bisa. Jadi habis cerita saja. Oh ini kisahnya begini, oh ini kisahnya begini. Kisahnya, kita amalkan tidak ilmunya. Kalau tidak diamalkan, tidak dapat kita buahnya. Insya Allah ini bulan-bulan rahmat untuk kita semuanya. Bulan keberkahan untuk kita semuanya. Bulan di mana Allah merubah nasib kita, nasib anak, istri, keluarga kita, cucu kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawil halana ila ahsani hal wanqudna ya Allah min adh-dhulmi ahlad dhalal wal juhal. Ya Ghaffar ya Qahhar ya Rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.